Pemirsa, hanya tinggal beberapa bulan lagi Indonesia akan kembali melangsungkan pesta demokrasi. 545 daerah, provinsi, dan kabupaten kota akan melangsungkan pilkada serentak. Belum juga dimulai, baru masuk ke tahapan berbagai polemik sudah muncul ke permukaan. Mulai dari calon independen yang dianggap kontroversial, putusan MK versus revisi undang-undang oleh DPR terkait pilkada serentak, dan juga fenomena kota kosong. Masa kampanye yang hanya tinggal beberapa pekan lagi tentunya akan sangat rentan adanya pelanggaran. Bagaimana Bawaslu mengawasi 545 wilayah? Haruskah diberikan kewenangan lebih dari sekedar rekomendasi? Saya akan berbincang dengan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, terkait hiruk pikuk Pilkada 2024 di One on One. Selamat sore, Pak Rahmat, apa kabar? Baik. Pak, ini meja layanan pemantau pemilu. Ya. Itu apa, Pak? Ini meja layanan pemantau untuk dulu proses pendaftaran pemantau pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu di pemilu tahun 2024 yang lalu. Nah, sekarang nanti akhirnya pada tanggal 20 Oktober tahapannya. Jadi ini meja layanan kepada pemantau yang mendaftar, kemudian menyampaikan data, bagaimana anggaran dasarnya, kemudian struktur pengurusannya, dan coverage wilayah mana mereka melakukan pemantauan. Nah, Pak, Pilkada serentak 545 wilayah, 37 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota. Mantaunya gimana, Pak? Mantaunya tergantung. Mengawasinya kalau kami mengawasi. Mengawasinya gimana? Mantaunya gimana? Ya, kalau kami mengawasi ada teman-teman di sampai tingkat kecamatan. Ya. Sekarang sampai tingkat kelurahan desa sudah ada, tinggal teman-teman sekarang masih dalam proses tahapan pilkada. Sekarang proses pendaftaran kemarin baru selesai, sekarang melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan. Oke, 545 wilayah sampai ke level kecamatan, gimana Pak cara mengorkestrasi sampai ke wilayah ke kecamatan? 545 saja sudah banyak. Ya. Belum lagi tambah ke kecamatan. Belum lagi tambah kecamatan. Nah, kalau kita belajar dari pemilu tahun 2024, kami punya pengawas sampai tingkat TPS, kemudian orkestrasinya jelas masalah seleksi, kemudian bimbingan teknis kepada pengawas, kemudian juga bagaimana teman-teman melakukan proses-proses pengawasan. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu? Bawaslu meningkatkan kapasitas para panwas yang telah mendaftar, terutama yang ad hoc ini. Karena yang ad hoc inilah yang berada di garis terdepan. Nah, dengan ini kemudian kami memberikan pengetahuan dan kemampuan bagaimana undang-undang pemilu kemarin dan juga bagaimana undang-undang pilkada ini di yang tahun baru. 2024. Iya, yang baru. Yang berarti yang kita masih yang MK ya, Pak? Masih yang MK ya. Oh, pasti yang MK karena PKPU-nya jelas ada. Nah, itu yang paling menarik karena putusan MK kemarin 60 dan 70 mengubah banyak hal. Oke, nah itu dia Pak. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa KPU ini mengimplementasikan putusan MK soal pilkada harus sesuai mekanisme? Bagaimana Bawaslu mengawasinya? Pertama, pada saat proses pendaftaran, kan putusan MK 60-70, nomor 60 dan 70 itu berkaitan dengan pendaftaran. Oleh sebab itu, ketika teman-teman calon kepala daerah melakukan pendaftaran, maka kita melakukan pengawasan di tempat pendaftaran, dan kemudian tempat pendaftaran ini yang menjadi tempat kemudian kita melakukan pengawasan, dan juga nanti setelah ini ada proses pemerintahan administrasi. Dan ini teman-teman pengawas tingkat kabupaten kota melakukan checking terhadap misalnya ijazah yang dikeluarkan. Nah, ini teman-teman ada yang ke daerah sesuai dengan SMA-nya di mana. Nah, itu sudah dicek. Apakah kemudian misalnya kalau S1 diktinya mengakui, atau juga teman-teman di Kementerian Pendidikan juga seperti apa untuk mengakui di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ada berapa Pak timnya kalau dari kalau dilihat sekali. KPU juga demikian, karena KPU yang akan checking pertama, kita mendampingi teman-teman KPU, mengawasi teman KPU. Nah, timnya ada, kita punya pasukan banyak ini. Ada 3 sampai 5 orang komisioner per kabupaten kota. Dari 545 itu,
14 itu, dan kemudian ada 37 komisioner di Bawaslu, ada 5 sampai 7 komisioner di Bawaslu provinsi. Nah, itu dia Pak. Saat ini kan banyak sekali daerah yang ikut pilkada. Ya. Provinsi Ya. seluruhnya, kemudian lebih dari 400 kabupaten, lebih dari 90 kota. Ada fenomena kota kosong loh. Calon tunggal. Ya. Calon tunggal. Calon tunggal. Bagaimana Bawaslu melihat mundurnya demokrasi dengan hanya calon tunggal? Ya, pertama kemungkinan ini harus yang kita letakkan ini pada semua stakeholder, pada pemerintah, DPR, tidak pada beban penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena yang akan melakukan kompetisi adalah teman-teman partai politik. Dia yang mendaftarkan ataupun calon perseorangan yang bukan dari partai politik atau tidak berafiliasi dengan partai politik atau tidak dukung partai politik. Sehingga kemudian fenomena ini kalau tidak mengambil putusan 60 misalnya yang tentang syarat partai politik mendaftarkan, maka akan lebih banyak kolom kosong atau kotak kosong. Sebetulnya kami disebut kolom kosong. Iya, kalau tidak ada keputusan MK kemarin ya. Pasti akan lebih banyak lagi. Nah, dengan itu kami kira pertama adalah beban biaya politik. Apa itu? Contoh biaya kampanye. Ya. Kemudian juga biaya tim kampanye. Dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, dan ini menandakan bahwa kemungkinan biaya kampanye itu semakin besar. Yes. Oleh sebab itu banyak calon yang ini sudah ada juga kemudian karena merasa ini sudah terlalu besar lawan ini, sehingga kemudian tidak perlu dilawan lagi, sehingga kemudian mundur. Sudah pasti menang. Sudah pasti menang. Nah, survei pada saat ini juga itu menjadikan partai politik untuk mengusung atau mengusulkan calon kepala daerah itu sangat berhitung. Dengan apa? Dengan adanya survei. Nah, ini suatu kemajuan juga. Ya. Nah, dengan itulah kemudian adanya kolom kosong menurut kami seperti itu. Oke, bicara tadi Bapak membahas untuk mencegah salah satunya, padahal udah diturunin nih ambang batasnya oleh keputusan MK kemarin. Padahal ada alternatif lain, yaitu calon independen atau calon perseorangan. Kemarin sempat rame Pak di Jakarta. Pak Rahmat, mungkin saya boleh lihat-lihat di atas Bapak foto-foto Bawaslu dari masa ke masa? Boleh dari Bapak? masa ke masa boleh. Nanti ngobrol-ngobrol soal calon independen yang katanya kontroversial. Okay. Tiga bakal pasangan calon telah resmi mendaftar ke KPU Jakarta dan akan bertarung di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Pasangan Pramono Rano jadi bakal pasangan calon pertama yang resmi mendaftar ke KPU Jakarta dengan diantar dan didampingi ex-Gubernur DKI Jakarta, sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pasangan ini resmi diusung PDI Perjuangan sehari sebelum pendaftaran ke KPU. Keputusan final PDI Perjuangan mengusung Pramono Rano memupus harapan Anies Baswedan yang sebelumnya digadang-gadang akan diusung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Anies sempat menyampaikan permintaan maaf kepada para simpatisan dan massa pendukungnya. Tidak hanya PDI Perjuangan, pasangan Pramono Rano juga didukung Partai Hanura. Selain Pramono Rano, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono juga telah resmi mendaftar dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Pasangan ini memperkenalkan diri sebagai Ridho dengan harapan mendapat ridho Tuhan untuk membangun bangsa melalui demokrasi. Pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Suswono diusung oleh 15 partai dari Kim Plus. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terakhir yang mendaftar ke KPU Jakarta yakni Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Pasangan ini mendaftar ke KPU Jakarta diiringi ratusan simpatisannya dan turut dihadiri mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Lolosnya verifikasi KPU pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana sempat menuai polemik karena kasus pencatutan KTP dukungan warga. Bahkan majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya dan memastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. KPU Jakarta sendiri telah menyatakan syarat pendaftaran ketiga pasangan ini lengkap. Tiga pasangan ini kemudian menjalani tes kesehatan sebagai tahap selanjutnya.
Pak Rahmat, tadi kita sudah berbicara terkait calon independen atau calon perseorangan. Di Jakarta ini kemarin baru ramai nih Pak soal calon perseorangan yang katanya nyatut KTP. Bahkan KTP anak mantan gubernur ini dicatut katanya. Tapi kemudian Bawaslu menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat. Apa yang menjadi dasar putusan Bawaslu itu Pak? Laporan dari teman-teman Bawaslu DKI bahwa teman-teman DKI itu kesulitan untuk menemukan subjek pelaku, siapa pelaku utamanya dan bagaimana pelaku itu melakukan karena pelakunya sudah ditemukan, kemudian juga bagaimana dia melakukan proses itu yang kemudian jadi persoalan. Dan juga kedua kali Bawaslu yang diindikasikan diduga melanggar itu 2 kali diundang tidak hadir. Kemudian yang menarik adalah KPUD DKI juga tidak hadir. Sehingga kemudian kita susah untuk memenuhi apa yang disyaratkan dalam peraturan Bawaslu. Kemudian yang hadir adalah KPU Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Itu yang hadir, KPU Kota Jakarta Timur, Barat, dan Utara. Nah, kalau memang ini logika awam saja ya Pak Rahmat ya. Kalau memang misalnya sulit ditemukan subjek pelaku, tapi berarti pencatutan itu sebenarnya ada dong Pak. Tindak pidana itu sebenarnya kejadian dong Pak. Tidak bisa dibuktikan kan akhirnya. Bukan kemudian tidak ada tindak pidananya. Masalah tindak pidananya apa yang bisa dibuktikan dan apa tidak bisa dibuktikan, itu yang jadi persoalan. Ini masalah pembuktian dan merangkai kasus itu supaya bisa masuk ke penyidikan agar kemudian tidak bermasalah di penyidikan. Oke, kemudian Pak Rahmat yang menjadi komen netizen katanya kalau misalnya memang yang bersangkutan atau terlapor ini tidak hadir, bahkan 2 kali dipanggil tidak hadir. Nah, menurut Bapak mantan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD selaku ahli hukum tata negara ini harusnya Bawaslu bisa menyatakan bahwa pencalonan calon independen itu Dharma Pongrekun dan Kunwardana itu tidak sah katanya, karena nggak mau nih diverifikasi bener nggak dia nyatut KTP atau enggak. Oke, kalau seperti itu ya, kalau dalam calonan itu bukan kemudian calon dicoret dibatalkan bukan karena dugaan, tapi karena pembuktian sudah ada di pengadilan. Dan kami melakukan juga arsiran ya kepada misalnya tadi ada yang menyatakan nama saya dicatut. Nah itu kemudian ketika ada laporannya, maka yang bersangkutan kami minta untuk kemudian dihilangkan dicoret dari daftar yang mendukung, sehingga berkurang itu daftar pendukungnya. Tapi tetap memenuhi syarat dengan berkurang. Tetap memenuhi syarat, kan 2 kali. Kalau tidak salah kan pertama tidak memenuhi syarat dan kemudian harus memenuhi kedua kali, 2 kali dari kebutuhannya. Itu kan memenuhi syarat dan yang kita coret juga dihilangkan memang, tapi ya sudah ada bertambah lagi. Oke, sejauh ini adakah masyarakat yang melapor ke Bawaslu, Pak Rahmat, terkait KTP saya dicatut nih gitu? Sepertinya ada ya, karena harus dicek di Bawaslu DKI. Karena biasanya orang senangnya ramainya di sosmed doang. Melakukan laporan konkretnya tidak. Iya, itu persoalan dari dulu. Masalah-masalah pengawasan demikian. Betul. Mumpung kita sedang berbicara soal viral memviralkan ini Pak. Memang tidak dipungkiri sejak tahun 2019 kecurangan pemilu, pelanggaran pemilu, ataupun terkait pengawasan yang harus diawasi oleh Bawaslu itu justru lebih rame di sosmed ketimbang yang dilaporkan langsung oleh Bawaslu. Tidakkah berarti Bawaslu harus jemput bola, Pak? Ketika kita jemput bola, pertanyaannya adalah masyarakat yang melapor ini kalau dalam sosmed tidak tahu siapa kadang-kadang kan akunnya karena juga udah forwarded many times kan. Ini dari siapa kita nggak ketemu. Nah ini kita harus perbaiki memang sistem informasi kita ke depan. Kemudian kalau dalam persoalan pengawasan ya yang kita butuhkan adalah laporannya, identitas yang melapor dan kemudian bagaimana lapor. Ataupun jika kemudian ada disamarkan namanya, kita yang kemudian akan melakukan temuan sebutannya, ada laporan dan temuan. Temuan itu dari pengawas. Jadi informasi itu kita sebutkan sebagai informasi awal, kemudian kita lakukan
penelusuran terhadap informasi awal tersebut ke masyarakat yang menyampaikan dalam sosial media. Tapi kalau tidak ada ya agak sulit juga. Nah itu yang kemudian persoalan ini yang menarik, misalnya pada saat persoalan pemilu, pada saat kasus sosial media yang goyang-goyang itu yang di Kementerian Perdagangan apa ya? Oh iya. Nah kita itu sudah cek kan itu di sosial kita media ngobrol kan? di ini Iya, sudah kita cek. Bahkan kita sudah melakukan penelusuran ini kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian kita sampaikan surat, kemudian kita juga mengecek di lapangan apakah betul kejadiannya seperti apa. Nah, karena kesulitan, tapi tetap aja kita ingatkan Kementerian Perdagangan untuk tidak menggunakan tempat pemerintahan atau kantor pemerintah atau kantor negara sebagai tempat kampanye. Itu dia, Pak Rahmat. Banyak yang mengatakan bahwa kan Bawaslu pasti punya spektrum ataupun prasyarat dan syarat ketika menentukan sebuah laporan atau kejadian itu sebagai sebuah pelanggaran. Yeah. Tidakkah itu terlalu kaku, Pak? Tidakkah hal itu bisa di stretch lebih panjang supaya nggak terlalu kaku? Misalnya memang ditemukan ada di situ, tapi tidak diucapkan oleh yang orasi gitu. Yeah. Tapi atribut ditemukan, itu gimana, Pak? Nah, hal itu akan tergantung dari aturannya. Kalau kita terus stretch, aturannya tidak, kita bisa disalahkan. Betul. Nah, kalau kita kemudian aturannya bisa ditarik, tapi kita tidak melakukan, itu kita masalah. Nah, masalahnya sekarang aturannya membatasi. Kalau aturan membatasi, misalnya kampanye itu kumulatif unsurnya. Kalau cuma satu, misalnya itu bukan kampanye. Itu yang menarik dari PKPU kampanye. Nah, itu dia, Pak. Kami sudah sampaikan kepada KPU, tapi undang-undang berkata demikian. Jadi tafsiran dari undang-undang bahwa kampanye itu harus memiliki 3 unsur. Unsur pertama, siapa yang melakukan, tim kampanye, pasangan calon atau juga partai politik peserta pemilu, kemudian juga dia mengajak, kemudian menawarkan visi misi, ajakannya menawarkan visi misi. Tapi kalau kemudian visi misinya tidak ada, program kerja, visi misi dan citra diri, maka ini agak sulit disebut kampanye. Nah itu dia. Ini ruang kosong memang dalam. Itu dia, Pak. Sementara ajakan untuk Bapak Ibu pilih ini, gitu, Ya. tanpa menyebutkan visi misi. Ya. Itu menurut saya sudah kampanye, Pak Rahmat. Ya, menurut anggapan awam itu Yes. kampanye. Betul. Tapi menurut peraturan perundang-undangan tidak. Oke.